sebut saja Pak Prabowo. Apakah ini Satria Piningit? Saya akan nyebut salah satu tokoh yang cukup fenomenal di zamannya. Wong Agung ngesti gondo, Wong Agung sesembahan, ngesti itu melihat, gondo itu bau harum. Sebentar lagi akan muncul ini Satria Piningit. Nulap dolaku tomo tumrape wong tanah Jawi. Mas Gibran Raka Bumi Raka ini adalah sosok Satria Piningit. Mayoritas orang Jawa sebagaimana selalu muncul di konsumsi masyarakat luas, bahwasanya kita akan menemukan ataupun mengalami suatu zaman nantinya tentang munculnya Satria Paningit. Oh, iya. iya. Kalau Satria Kalau dari saya pribadi, Pak, mungkin mewakili pemirsa di rumah, siapa itu Satria Paningit, Pak? Ya, Satria Paningit itu kan gambaran seorang pemimpin, seorang imam, seorang pengayom, sekaligus pelindung bagi para masyarakat atau umatnya. Itu. Kalau di zaman kenabian kita mungkin kenal dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Kalau dalam di Jawa kita pernah mengenal kepemimpinan Prabu Wijaya atau Raden Wijaya, Brawijaya Majapahit, atau yang di Jawa Barat Prabu Siliwangi, atau yang di masa keemasan Islam ya ini Panembahan Senopati Ngabei Loring Pasar Sayyidin Kalifatullah Panetep Panotogomo yang lebih dikenal dengan Danang Suto Wijoyo. Nah, ini adalah figur-figur para Satria Piningit. Apakah Indonesia di zaman saat ini tanda-tanda kemunculan Satria Piningit itu sudah mulai terasa? Kalau dari kepemimpinan di negara kita Indonesia, ya tinggal bagaimana nanti keadaan yang menentukan mampukah seorang pemimpin, misalkan sebut saja Pak Prabowo, apakah ini Satria Piningit? Ya kita lihat saja bagaimana cara kepemimpinan beliau. Nah, ciri-cirinya? Nah, Satria Piningit itu bukan sosok, bukan wujud, gitu loh Mas. Jadi siapa saja yang mempunyai jiwa Satria Piningit, itulah seorang pemimpin sejati. Karena Satria Piningit itu juga harus mempunyai lampah atau laku, hasto broto. Hasto itu lampah atau perjalanan, broto itu merupakan kepribadian. Dan Satria Piningit, biar lebih jelasnya, mengapa saya matur, saya kondo, nek Satria Piningit kuwi dudu jalmo, dudu wujud. Ning Satria Piningit iku roh. Penjenengan misalnya kedunungan ruwing Satria Piningit ya iso. Mergo jenengan ya pemimpin suatu perusahaan, pemimpin keluarga misalnya.
Jadi Satrio Piningit tidak harus presiden. Satrio Piningit itu manjing ning jiwa-jiwane manungsa kabeh sing dadi pemimpin. Sat itu artinya asat. Ngoten. Tri iku tegese telu, artinya 3. Piningit ini yang tersimpan. Nah, manusia lahir ke dunia ini digawani srana papat. Amarah, luamah, supiyah, mutmainah. Papat iki aja nganti ucul. Nah, watak daripada yang terburuk adalah amarah. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan amarahnya. Kemudian watak luamah. Watak luamah adalah yang tidak pernah merasa puas. Segala sesuatu seolah-olah menjadi miliknya. Ini juga harus dikekang. Kemudian supiyah watak asmara. Tidak sedikit pemimpin orang biasa yang tadinya baik setelah mempunyai kedudukan, jabatan dan harta berlimpah, kemudian istri cukup 1, tapi 1 di sana, 1 di sini, gendakane sak pirang-pirang, geger di dunia maya, di Instagram, nuntut anaknya njaluk dites DNA-ne barang kuwi. Nah, ya itu tidak mencerminkan suatu pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan yang nafsu supiyah ini. Tri kan? Nah, sedangkan pengendalinya adalah mutmainah. Satrio Piningit. Jadi telu itu delikno kendalikan. Disataken niku wae. Disatke, jadi iki sanepa jenengan nek diparingi gedang najan toh kuwi kuning empuk nggih, aja mbok dahar sak kulite, Mas. Kebanyakan orang sekarang ini ngajinya ngaji sampul, ngaji samak, orang ngaji isi. Jadi dikai gedang, ya dilek ngono wae. Akhirnya seleten lah, seleten kan mesti ngomongnya meluweru kabeh kayak ngoten niku nggih. Kan karguyan ya Mas ya. Maaf pemirsa, ini jadi penjabaran seperti ini dengan harapan anak-anak kami, cucu-cucu kami itu paham bahwasanya segala sesuatu tidak harus di letterlek, tapi harus dikupas. Makna daripada Satria Piningit itu apa? Mbok monggo sekarang kita ngapunten, ini nanti akan saya akan nyebut salah satu tokoh yang cukup fenomenal di zamannya, tokoh karismatik di zamannya. Ketika beliau menjabat Partai PAN, lambang matahari, munculnya Bapak Haji Amin Rais. Ya, siapa yang tidak mengeluhkan beliau itu Satrio Piningit? Wah, Partai PAN, pemimpinnya karismatik. Ya kan, ternyata beliau tidak memimpin kerajaannya saja tidak sampai selesai. Artinya apa? Bukan Satria Piningit. Jadi tanda-tandanya itu harus bisa mengendalikan. Jadi tanda-tanda itu ketika orang ini benar-benar sudah mampu memimpin, baru akan nampak Satrio Piningit. Misalkan Pak Prabowo, ini nanti ketika beliau bisa mengendalikan 3 ini,
watak marahnya, emosiannya, menang sendirinya, sok kuasanya. Yang kedua, serakahnya, sehingga kepingin memiliki segala kekayaan yang di Indonesia, umpamanya loh ini nggih, umpamanya itu dia tidak satya piningit, tapi ketika beliau mampu mengendalikan ini, watak marahnya menjadi watak yang budiman, welas asih kepada rakyat masyarakat. Watak keinginan memiliki itu berganti dengan watak kedermawanan. Watak cinta kasih bukan cinta kasih asmara, melainkan cinta kasih kepada sesama. Nah, ini satya piningit. Gitu. Dan ini ada kaitannya dengan lampah hasta broto. Satu, watak matahari. Matahari itu tidak pernah ingkar janji. Dalam cuaca mendung, jam 5:30 wayahe meletek, ya tetap meletek. Jam 5 wayahe ambles, ya tetap ambles. Walaupun dihalang-halangi gunung. Setiap jam 12:30 manter di atas wayah beduk. Ya iku jenenge perilakune pemimpin sing tepat karo janjine, sabdane lakune padha. Panas tapi ora ngobong, ning malah ngobarke semangate para kawulane supaya greget nyambut gawe. Ini yang pertama. Kemudian rembulan. Begitu pula dengan rembulan. Meskipun dalam gelap, dia tetap menampakkan cahayanya agar sebagai saksi adanya siang dan malam. Sebagai penyeimbang, demikian pula dengan seorang pemimpin. Harus seperti itu. Lalu kemudian bintang. Bintang meskipun kecil, tapi memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat sebagai penuntun kiblat. Nelayan tanpa bintang, maka dia akan kebingungan. Di mana bintang utara, di mana bintang selatan, di ilmu perlintangan itu ada. Ini wataknya bintang. Kemudian yang keempat, watak himando atau mendung. Mendung ini menakutkan, gegirisi. Ayo, siapa yang tidak takut dengan mendung? Bapak tani setelah panen menjemur jagung dan lainnya, ketika ada mendung, walaupun dia sedang ada di tengah ladang, cepat-cepat dia pulang. Karena takut akan nanti datangnya hujan. Namun, setakut-takutnya orang terhadap mendung, namun mereka juga berharap berkah daripada mendung tersebut akan turunnya hujan, karena air ini akan menghidupi segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Pemimpin pun begitu, harus berwibawa, tapi tidak menakutkan, tidak otoriter. Wibawa tapi menyejukkan. Kemudian adanya api. Yang keempat, kelima, ya. Sekarang api. Api itu
bisa menjadi teman kita. Kita tanpa api hampa. Ya nek rokok mati ngene iki lho butuh geni. Leres-leres Pak. Menjadi teman kita. Tapi ketika api ini sudah marah, apapun yang disentuhnya akan terbakar. Begitu pula watak seorang pemimpin. Harus bisa seperti api. Tidak peduli ini family, ini saudara, ini putranya sendiri, ketika salah hukum pidana ya pidana, sabda pendhita ratu. Lantas watak air, begitu pula dengan air. Jika tanpa air kita mau apa? Dalam perjalanan jauh kita haus, kita butuh air. Bahkan ketika kita dalam perjalanan kegrimisan, wes seneng. Namun bukan berarti air tidak bisa marah. Dengan hujan, dengan naiknya air bengawan, naiknya air laut, menimbulkan bah kukut wong sak bumi. Begitu dengan pemimpin. Jangan tebang pilih. Nek ngukum kuwi aja landhep mengisor ketel ning dhuwur. Mbuh iku sentana iku warga, nek salah kisas. Dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terakhir wataknya bumi. Watak bumi ini sabar, gitu. Diideki manut, dipaculi meneng. Bahkan jasad ini ketika dimasukkan ke dalam bumi sampai busuk, sampai dimakan cacing tanah, tidak ditolak oleh bumi. Dipaculi, dibuai bangkai, dicangkul, dimasukkan bangkai, bumi tidak marah. Malah sang bumi tersebut memberikan kehidupan kita. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur, hasil buahnya bisa kita petik untuk menghidupi masyarakatnya. Begitu pula dengan pemimpin, kudu duwe watak sing sabar, Mas. Dihujat, dikritik, kudu gelem nampa, tetep ngekeki pangan karo kawulanya. Walaupun dia dihujat, dikritik, mungkin karena teguran itu tidak langsung dari Allah. Teguran itu bisa jadi dari sesama manusia. Nah, ketika teguran ini sesama manusia, ya ayo kita terima dengan lapang dada. Kita introspeksi diri, gitu. Introspeksi diri. Dan jangan suka menjadi juri di antara sesama makhluk hidup. Karena kita ini tidak bisa ngerayangi jitok. Tidak bisa melihat betapa banyak daki yang ada di belakang ini. Seperti itu. Jadi hasta brata adalah perilaku utama yang akan menjadi bagian daripada satriya piningit. Nah, orang kan terjebak dengan kalimat satriya piningit karena satriya ini perwujudan gambaran seorang laki-laki kesatria, berjiwa pemberani, pemberantas kemunkaran. Nah itu tadi, kalau sampean gathukno ning nggone jika kamu kaitkan dengan perwujudan satria, ya harus punya Hasta Brata ini. Kalau perilakunya seperti Hasta Brata, ya
Itu loh. Maka itu seseorang yang sudah disebut Satria Piningit gitu. Nggih. Jadi Satria Piningit itu nek perilakunya seperti itu baru dia disebut Satria Piningit. Dan kemungkinan besar bisa dipastikan bahwasanya ketika Indonesia dipimpin oleh seseorang yang berkasatria Piningit, maka disitulah Indonesia akan menemukan kejayaannya, begitu Pak. Seperti itu. Dan jika memang nanti salah satu entah itu kita juga tidak tahu tentang perjalanan spiritualnya Pak Prabowo ini bagaimana, mungkinkah beliau ini Satria Piningit? Karena melihat dalam gerakannya koyo iyo, tapi kadang kita ragu dengan cara-cara yang dia terapkan, kita itu bingung. Contoh, pada saat beliau belum memimpin, jika saya nanti terpilih, jika saya nanti dipercaya untuk memimpin sebuah negeri, maka akan saya kejar sampai ke Analtika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, semua para korupsi dan koruptor, dan saya hukum seberat-beratnya. Ketika belum jadi, tapi setelah jadi, bagi Anda yang merasa korupsi, ya dikembalikanlah kalau merasa korupsi. Nanti saya kasih contoh cara mengembalikannya. Ya kembalikan secara diam-diam. Nah ini kan masyarakat kan bingung tuh Mas. Bingung dong. Ini Pak Prabowo ini bagaimana? Nah ketika kemarin Pak Prabowo disebut sebagai Satria Piningit, loh kok ngene kan gitu. Jadi intinya Satria Piningit itu bukan sosok, tapi jiwa, roh yang sekiranya nanti akan muncul di dalam perwujudan seorang pemimpin yang karismatik. Seperti Raden Ngabehi Loreng Pasar Kalifatullah Panetepan Notogomo Panembahan Senopati ing Ngalogo yang lebih dikenal dengan Danang Sutawijaya atau Prabu Mataram atau penguasa Mataram terdahulu. Ini sampai bisa dikatakan dia berjiwa Satria Piningit, sampai dibuatkan tembang nuladolaku tomo tumrape wong tanah Jawi wong agung ngeksi gondo Panembahan Senopati Kepati Amar Sudi Sudanen Wolan Nepsu. Nah, ini salah satu petian dari tembang sinom tersebut. Ini kan menceritakan nulato laku utomo, tirulah perjalanan yang baik, yang utama untuk kalian semua tumrape wong tanah Jawi, untuk kalian semua wongso Jawa, orang Jawa. Menirulah siapa? Panembahan Senopati. Panembahan Senopati wong agung ing ngesti gondo. Wong agung sesembahan, ngesti itu melihat, gondo itu bau harum. Moto yang dibuat melihat itu moto, harum gondo wangi, artinya Mataram. Jadi wong agung Mataram.
Pati Amarsudi Sudanen hawa lan nafsu. Jadi senantiasa gondeli tri prakawis tadi, ngesatno tri iki lho Mas ya ta. Tak balekno ning kono melih. Jadi Satrio Piningit itu kan sering kita itu terjebak dengan kalimat sebentar lagi akan muncul ini Satrio Piningit dan diramalkan oleh spiritual ahli supranatural natural ya. Supranatural itu diramalkan sosok Mas Gibran Raka Bumi Raka ini adalah sosok Satria Piningit. Satrio Piningit itu urung karuan ganteng. Nang Gibran iki ganteng. Satrio Piningit itu urung karuan wujud, lah Gibran iki wujud. Itu. Tidak boleh terjebak begitu Pak ya. Lah nggih. Jadi durung karuan tapi bisa jadi ya. Tapi sekali lagi jangan menelan sesuatu filosofi Jawa itu dengan mentah-mentah, harus dikupas. Apa to Satrio Piningit iku? Sat iku tegese asat. Tri iku telu. Ya kuwi hawa. Sat iku asat, artinya tidak ada dibersihkan, tidak ada atau bersih. Tri artinya tiga, yo itu hawa. Piningit ini yang tersembunyi. Jadi nafsu penjenengan yang tersembunyi itu harus dikendalikan. Saudara penjenengan 4 ini, Kakang Kawah Diari-ari Getih lan Puser, Amarah Luamah Mutmainah Supyah iki sing didelikno iki, najan didelikno kan ya ketok to Mas. Pancere iki lha ndi dulur kurang iki? Ning aku lak ngakoni dulurku, aku duwe dulur papat. Nah, dulurku sing papat sing gak ketok, sing tak delikno, lahir bareng sedina liwat margina, iki kudu di simpen. Sing telu mau, sing elek mau kendalenono. Ditambah kalau laku Hastobrata kaya sing tak aturne kuwi mau. Mula sepisan malih saya berpesan kepada saudara-saudaraku, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan nalar pengetahuan saya. Saya berharap panjenengan belajar dari kalimat-kalimat yang saya uraikan tersebut. Tidak untuk dipercaya. Sekali lagi tidak untuk dipercaya, tapi jadikan bahan pertimbangan dalam panjenengan menelaah sebuah cerita agar cerita ini bermanfaat minimal untuk diri sendiri. Syukur apabila ini berguna untuk orang lain. Demikian yang saya sampaikan. Adapun tutur sapa yang kurang berkenan sebagai manusia, saya Edi Ronggo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.